siang, perkenalkan nama saya Bobby Timangpulu dengan NIM 4524091042 dari Prodi Psikologi Universitas Bosowa, angkatan tahun 2024. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia akademik, pendidikan, atau kreatif, yaitu di mana membahas tentang jenis-jenis karya tulis. Jadi, karya tulis adalah salah satu media yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, opini, maupun informasi. Namun, tahukah bahwa karya tulis memiliki berbagai macam bentuk, di mana itu setiap jenis karya tulis memiliki karakteristik, struktur, dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi mari kita bahas secara mendalam agar kita tahu dan benar-benar memahami dan bisa memilih jenis karya tulis yang tepat untuk kebutuhan kita. Karya tulis, sebelum kita masuk ke jenis-jenis itu, kita mulai memahami dulu definisi karya tulis. Karya tulis itu adalah hasil dari proses berpikir dan menulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ide, pendapat, fakta, atau hasil penelitian kepada pembaca, di mana karya tulis bersifat formal atau informal, objektif atau subjektif, tergantung pada jenisnya. Secara garis besar itu, karya tulis dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Setiap kategori ini dia memiliki ciri khasnya masing-masing, dan kita akan membahasnya sebentar satu persatu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah karya yang berbasis pada penelitian, data, dan fakta. Tulisan ini biasanya digunakan dalam dunia akademik, penelitian, atau profesi yang membutuhkan ketelitian dan validitas. Jadi berikut adalah jenis-jenis karya tulis itu ilmiah yang umum kita temui, itu dimana adanya makalah. Makalah itu adalah bentuk karya tulis ilmiah yang paling sederhana. Tujuannya itu untuk menganalisis atau membahas suatu topik berdasarkan teori tertentu. Kemudian ada struktur, ada pendahuluan, di mana itu latar belakang tentang rumusan masalah, latar belakang, ada juga rumusan masalah dan tujuan penulisan. Sedangkan pembahasan itu membahas tentang analisis berdasarkan teori dan data, sedangkan penutup itu tentang kesimpulan dan saran. Kemudian penggunaannya, makalah biasa digunakan untuk diskusi akademik, seminar, atau tugas kuliah. Kemudian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang biasanya dipublikasikan di jurnal akademik atau proceeding konferensi, di mana itu tujuannya untuk menyebarkan luaskan hasil penelitian kepada komunitas akademik, di mana karakteristiknya ini singkat, padat, dan langsung ke poin utama. Strukturnya ini abstrak, introduction, methods, result, dan discussion atau imrat. Kemudian dalam laporan penelitian adalah sebuah dokumen yang merinci proses dan hasil penelitian yang dilakukan, di mana tujuan itu untuk mendokumentasikan temuan dari sebuah penelitian, di mana adanya struktur, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Kemudian adanya skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga jenis karya tulis ini itu adalah bagian dari kewajiban akademik untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Seperti skripsi ditulis oleh mahasiswa sarjana sebagai syarat kelulusan. Kemudian tesis itu disusun oleh mahasiswa magister dengan fokus penelitian yang lebih mendalam.
Kemudian disertasi itu adalah sebuah karya tulis tingkat doktor yang berisi temuan baru dalam bidang tertentu. Kemudian review atau resensi ilmiah. Resensi ilmiah itu adalah sebuah analisis kritis terhadap karya ilmiah seperti buku, jurnal atau artikel, di mana bertujuan untuk mengevaluasi kelebihan, kekurangan, dan kontribusi karya tersebut terhadap bidang ilmu tertentu. Kemudian adanya proposal penelitian itu, di mana proposal penelitian itu adalah sebuah dokumen perencanaan penelitian yang berisi tujuan, metode, dan kerangka kerja penelitian. Tujuan itu di mana untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan untuk penelitian. Kemudian adanya jenis-jenis karya tulis non ilmiah. Berbeda dengan karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah itu dia lebih bersifat subjektif, bebas, dan lebih cenderung ke kreatif. Jenis karya tulis ini digunakan untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau cerita, di mana ada jenis-jenis karya tulis non ilmiah itu seperti cerpen atau cerita pendek. Cerpen itu adalah sebuah cerita berbentuk prosa yang singkat dan fokus pada suatu konflik utama, di mana itu berkarakteristik panjang cerita terbatas. Biasanya dia itu menceritakan suatu kejadian atau pengalaman, dan tujuannya itu dia menghibur atau menyampaikan pesan moral. Kemudian itu ada novel. Novel itu adalah cerita panjang yang lebih kompleks dibandingkan cerpen, di mana itu dia berkarakteristik dia memiliki alur cerita yang lebih rumit dan terdiri dari beberapa konflik utama dan tambahan. Tujuannya itu dia untuk menghibur dan menyampaikan kritik sosial atau juga mengunggah emosi pembaca. Nah, kemudian puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, makna, dan seringkali bersifat simbolis. Dia itu memiliki seperti karakteristik mengutamakan estetika bahasa, irama, dan rima. Biasanya ini singkat namun penuh makna. Kemudian adanya esai. Esai itu adalah sebuah karya tulis yang berisi opini atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu topik, gimana dia itu berkarakteristik bebas dan subjektif. Kemudian tujuannya itu untuk mengajak pembaca berpikir atau mempertimbangkan sudut pandang tertentu. Kemudian drama atau naskah teater. Drama ini adalah tulisan yang ditujukan untuk dipentaskan. Dia memiliki karakteristik terdiri dari dialog antara tokoh. Dia ini biasanya disertai arahan untuk aktor dan kru panggung. Kemudian adanya biografi dan autobiografi. Biografinya ini dia kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi dia ini kisah hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Kemudian adanya perbedaan karya tulis ilmiah dan non ilmiah. Kalau itu dia untuk mendapatkan di mana aspeknya tuh dalam karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah. Kalau tujuannya karya tulis ilmiah itu dia menyampaikan fakta atau data, sedangkan karya tulis non ilmiah itu dia menyampaikan ide atau emosi. Kemudian dalam bahasanya itu karya tulis ilmiah dia formal dan objektif, sedangkan karya tulis non ilmiah itu dia bebas dan subjektif. Nah, kemudian kalau strukturnya karya tulis ilmiah itu dia sistematis, sedangkan karya tulis non ilmiah itu dia fleksibel. Nah, sedangkan contohnya itu seperti karya tulis ilmiah, skripsi, artikel jurnal. Sedangkan karya tulis non ilmiah itu dia seperti cerpen, novel, dan esai. Jadi mengapa kita itu sangat penting
untuk memahami jenis karya tulis. Karya tulis itu penting karena memahami jenis karya tulis itu penting dikarenakan di mana dia itu memiliki format yang sesuai. Dengan mengetahui jenis karya tulis, kita bisa memilih format yang tepat untuk menyampaikan ide, menyesuaikan gaya penulisan. Setiap jenis karya tulis memiliki gaya penulisan yang berbeda. Kemudian ini memenuhi kebutuhan akademik atau profesional dalam dunia akademik. Kemauan menulis karya ilmiah ini sangat diperlakukan, sementara dalam dunia kreatif kemampuan menulis cerita atau esai ini sangat penting. Kemudian tips cara menulis karya tulis yang baik itu dimana ada beberapa tips, yaitu dia mulai dengan perencanaannya, itu kita menentukan tema, tujuan, dan target pembacanya, siapa yang ingin kita targetkan. Kemudian lakukan riset, kita kumpulkan data atau ide pendukung untuk memperkuat tulisan yang ingin kita buat. Kemudian gunakan bahasa yang sesuai, di mana itu kita menggunakan bahasa formal untuk karya ilmiah dan kreatif untuk karya non ilmiah. Kemudian itu kita memperhatikan juga strukturnya, di mana itu kita pastikan tulisannya memiliki pendahuluan, isi, dan penutup yang jelas. Kemudian juga itu kita harus merevisi, di mana kita itu jangan ragu untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan yang sebelum kita publikasikan. Jadi itu saja, dan demikian pembahasan saya tentang jenis-jenis karya tulis. Dengan memahami perbedaan dan karakteristiknya, kali ini kita bisa percaya lebih dalam bahwa menulis baik untuk keperluan akademik, pekerjaan, maupun ekspresi diri. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Bye bye.